Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam proses belajar mengajar kita hari ini. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh bersyukur Tuhan oleh karena penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau boleh memelihara kami dan sampai pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih mempertemukan kami dalam proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan boleh bersama dengan kami agar apa yang kami pelajari hari ini boleh membawa hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Guru Agung kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih tetap belajar tentang materi kita dari minggu lalu, yaitu tentang mengenal gerejaku, dan kompetensi dasarnya masih sama dengan minggu lalu. Sekarang kita masuk pada sisa materi kita, yaitu gereja di Indonesia dan gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Jadi dua materi ini yang kita bahas dalam pertemuan kita pagi hari ini. Untuk itu ada dua tujuan yang perlu kita capai di dalam proses belajar mengajar kita pagi hari ini, yaitu setelah proses belajar mengajar ini selesai, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan tentang beberapa cara masuknya gereja di Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan makna surat Nabi Yeremia berdasarkan Yeremia pasal 29 ayat 4-7 tentang mengusahakan kesejahteraan kota. Nah, anak-anak, minggu lalu kita berbicara tentang aksi Martin Luther yang menolak tentang penjualan surat penghapus dosa pada tahun 1517. Kemudian melahirkan gereja-gereja Protestan. Ciri utama gerakan reformasi ada muncul doktrin tentang tiga sola, yaitu yang pertama sola gratia, yaitu keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah sola fide, yaitu keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena amal atau perbuatan baik manusia. Kemudian sola yang ketiga adalah sola scriptura, yaitu otoritas yang tertinggi adalah Alkitab, bukan tradisi gereja. Anak-anak, kita masuk pada gereja di Indonesia. Kekristenan datang di Indonesia berdasarkan sejarah bahwa di Barus di Sumatera Utara hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah. Kekristenan ini juga pernah hadir di Tiongkok dan meninggalkan sebuah prasasti besar di Kinan. Namun prasasti ini punah oleh karena beberapa hal. Yang pertama, orang Kristen Nestorian terasing dari masyarakat sekitarnya. Kemudian hal berikut, orang Kristen Nestorian
hidup dengan tata cara orang-orang Suriah. Dan yang ketiga adalah orang Kristen Nestorian menggunakan bahasa Suriah yang tidak dimengerti oleh masyarakat sekitar. Berikut pada abad ke-16, orang Portugis dan Belanda mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusa, di Kepulauan Nusantara, sehingga terbentuklah kelompok Katolik Roma dan Protestan sesuai agama orang Portugis dan Belanda. Kemudian di Maluku dan Nusa Tenggara Timur, persaingan kolonial Portugis dan Belanda terjadi. Persaingan antara gereja Katolik dan gereja Protestan. Ketika orang Portugis dikalahkan Belanda di Maluku, kemudian melarikan diri ke Timor atau yang sekarang dikenal Timor Leste, dan di Flores terbentuklah kelompok Katolik Roma, sementara orang Katolik yang ada di Maluku dipaksa oleh Belanda untuk menjadi Kristen Protestan. Nah, berbagai gereja di Indonesia terbentuk lewat pelayanan suku-suku tertentu, seperti gereja Toraja di suku Toraja, gereja Kristen Sumba di Sumba, gereja Gemit di suku Timur, dan gereja Batak Pentakosta di suku Sumatera Utara. Untuk menghindari perpecahan gereja lebih lanjut, maka pada tanggal 25 Mei tahun 1950, kurang lebih 22 gereja Protestan berkumpul dan mendirikan Dewan Gereja yang sekarang diganti dengan nama PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, anak-anak, kembali kita melihat bahwa kenyataan dari doa dan harapan Tuhan Yesus untuk tidak terpecah-pecah masih jauh dari kenyataan. Namun sebagai tanda kerjasama dan keinginan gereja untuk bersatu masih ada. Pada tahun 2013, menjelang sidang raya ke-10, Dewan Gereja Sedunia merayakan keesaan gereja sebagai acara pendahuluan sidang raya di Jakarta. Acara tersebut merupakan pesta rohani yang menunjukkan semangat persatuan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Namun perlu kita perhatikan di sini bahwa bersatu bukan berarti gereja-gereja tersebut melebur menjadi satu, melainkan bersatu dalam arti satu jiwa, satu hati dalam pelayanan kepada sesama demi Yesus Kristus. Topik yang kedua adalah gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Nah, anak-anak, Nabi Yeremia mengirimkan surat kepada orang-orang Yahudi yang membentuk kelompok-kelompok tertentu dan tidak mau bergaul dengan orang-orang Babel. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwa orang-orang Babel lah yang membuat mereka menderita ketika di pembuangan. Namun bagi Nabi Yeremia tidak boleh hidup berkelompok. Dengan demikian gereja masa kini harus sadar bahwa gereja hadir di dunia bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan
gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota di mana ia tinggal, bahkan bagi dunia. Itu dapat dibaca di dalam Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 7. Dengan demikian, gereja aktif dalam gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup dan membuat dunia lebih layak untuk didiami. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini, dan untuk tugas tidak ada. Ibu harap agar anak-anak belajar dari materi kita dari pertama sampai dengan materi hari ini untuk persiapan minggu depan kita masuk ulangan harian yang pertama. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas gereja yang Tuhan ciptakan. Engkau memanggil kami orang-orang berdosa untuk menjadi saluran berkat-Mu di dunia. Tolong kami anak-anak-Mu untuk menjadi orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mau hidup bersama untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Ini doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Oke anak-anak, kita sampai di sini. Minggu depan kita jumpa lewat ulangan harian pertama.